Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Belum ngantuk kan Bu? Belum masuk materi sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi ala kulli hal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Yang kami hormati sahabat-sahabat saya yang luar biasa, Bu Muya, Bu Mas Uda, Bu Riza, meskipun sudah uzur, kalau kita bertiga, kalau Bu Riza masih imut-imut ya, masih muda. Ini semangat luar biasa, kemana-mana yang bisa itu rata-rata yang sepuh. Terus dengan jangan merasa tua, ini sudah tua tapi terasa muda ya. Oke. Kita patut bersyukur pada Allah masih diberi kesempatan oleh Allah bisa bersilaturahim ya. Sebagaimana biasa 4 bulan sekali kita mengadakan pertemuan PMA yang hari ini adalah yang ke-7 ya. Saya terima kasih juga karena Bu Ketua PCA-nya masih turun ya. Ya. Oke. Kita bersyukur masih diberi nikmat iman Islam, kesempatan ya, ini luar biasa. Kalau tidak digerakkan oleh Allah tidak akan menjenengan akan nyampe di sini. Mudah-mudahan langkah kaki kanan menjenengan akan diberi pahala oleh Allah, amin. Dan langkah kaki kiri ibu mudah-mudahan akan menghapus dosa-dosa kita, amin, amin, amin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan serta keluarga, para sahabatnya dan kita para pengikutnya yang selalu setia menjalankan sunnah-sunnah beliau mudah-mudahan hingga akhir zaman. Amin. Ibu-ibu, baiklah saya tidak pandai berpantun, langsung masuk materi saja. Oke. Materi yang akan saya sampaikan ini adalah oleh-oleh dari CNA PDA Gresik saat diundang oleh MTK, CMA, PWA. Saat itu kita berempat juga, tidak ada yang lain, kita menginap di Ponorogo. Nah, karena kita panggilan dakwah itu tidak menyebutkan masih sepuh-sepuh ditidurkan di bawah, yang mandi itu ngantrinya juga luar biasa. Kayak di pesantren anak-anak SMP kita itu disiapkan seperti itu, tetapi insya Allah tidak menyurutkan perjuangan dalam berdakwah. Oke, jadi yang mau saya sampaikan ini adalah oleh-oleh. Kebetulan yang dihadirkan adalah dari PP 2 orang, belum dari wilayah ya. Itu biasanya hanya sehari, kemarin kita menginap jadi 2 hari 1 malam. Nah, saya itu sebetulnya dibisiki sama sahabat saya, Bu, ayo nginep nang hotel ya Bu, gak mampu saya itu. Tapi kita itu kan apa istilahnya, punya perasaan toleransi sehingga terus aku dinikmati. Padahal yang lain juga ada yang melompat dari hotel, tetapi kita dari Gresik alhamdulillah punya toleransi, sama-sama saling ya dirasakan bersama. Nah, insya Allah kalau ikhlas seperti panjenengan, insya Allah akan dicatat oleh Allah sebagai amalan jariah, karena mencari ilmu, menyampaikan ilmu itu adalah aset atau investasi kita nanti di yaumul hisab. Baik ibu-ibu, saya lebih enjoy mungkin agak keluar ya Bu ya. Ya, jadi isi materi yang kami siapkan ada 3, yaitu yang pertama berkemajuan sebagai dasar dakwah Aisyah meneguhkan ideologi perempuan. Kemudian yang kedua adalah peran dan posisi mubalighat Aisyah ya, yaitu sebagai pendakwah, agen perubahan dan uswah hasanah. Dan yang 3 adalah kesepahaman visi dakwah wasatiyah. Ini ada hal baru. Langkah dakwahmu menggema seluruh negeri, cerah wajahmu terbias sinar matahari. Ya Allah, Islam bersumber Quran abadi. Coba dipisahkan.
dulu materi yang pertama. Ya, terus ada yang minum kopi ya, Bu? Ya, oke, nggak apa-apa. Jadi materi yang pertama adalah menentukan ideologi serbuan berkemajuan sebagai dasar dakwah Aisyah. Nah, ini buku bisa memberikan masukan ke kita semua. Satu kata yang terlintas di benak panjenengan dengan adanya gambar-gambar sini, ibu-ibu ketika melihat gambar seperti ini, apa kira-kira satu kata? Angkat tangan. Mencerahkan. Catat Bu, mencerahkan. Lagi ada yang memberi masukan? Memajukan, mencerahkan. Ada lagi Bu? Wanita tangguh. Apa? Wanita tangguh. Wanita tangguh. Dua kata berarti. Satu kata. Bergerak boleh, menggerakkan boleh, menggerakkan ya. Kalau bergerak itu dengan sendirinya kita semua bergerak. Motivasi. Ada lagi? Semangat ya. Jadi kita ini harus seperti wanita ya, mencerahkan. Seorang pendakwah ya, mencerahkan. Semangat harus ya. Sabar, ya. Sabar. Putranya sakit ya saat itu dalam kisahnya Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah gampangnya hampir nazak. Pak Haji Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pamit dengan walidah. Bu, saya mau dakwah ke daerah ini. Digandoli, biasalah cintanya bunda dengan anaknya generasinya itu luar biasa. Pemana lulus arah. Terus ini anak kita sudah seperti ini, masa ayah, masa bapak tegol mau berangkat meninggalkan kami. Kemudian apa jawab dari Pak Kiai Haji Ahmad? Saya tunggu maupun saya tinggal itu sudah ada catatan dari Lauhul Mahfuz. Begitu kuatnya seorang pendakwah bahwa takdir Allah itu sudah ada catatannya. Jadi nggak mengurangi semangat dakwahnya meskipun putranya dalam kondisi kritis. Itulah perlu kita teladani. Jadi teladan ya. Jadi termasuk ini. Nah, sudah banyak tadi yang mencerahkan, semangat, kemudian cerdas, belum ya? Belum ada yang mengatakan cerdas ya. Terus pelopor, ya. Pelopor kan Bu, ya. Ikhlas ya. Apalagi? Ikhlas, Masya Allah. Kita semua harus bisa meneladani tokoh utama kita. Ikhlas. Ya, karena penjelasan dari ujung sana, dari tengah ke utara, itu gak ada niat ikhlas berharap ridhonya Allah. Mana sih? Ada. Untuk duit, bayar larang, transport bayar lagi, meninggalkan keluarga. Tapi kalau niatnya ikhlas itu tidak, insya Allah tidak menghalangi itu semua. Oke. Kalau kita melihat gambar ini Bu, cukup satu kata saja. Apa yang terlintas di benak Ibu kira-kira dengan gambar lambang Aisyah yang penjenengan sudah nempel di dada penjenengan? Angkat tangan Ibu. Berkemajuan, Aisyah berkemajuan. Ada lagi? Halo? Ikhlas boleh. Apalagi satu kata. Bunda Aisyah harus ikhlas, betul. Apalagi? Bunda Aisyah berkorban. Apalagi itu? Satu kata. Cinta. Apa Bu? Ya, cinta ya. Cinta umat. Ya, cinta siapa? Cinta umat ya. Itu. Jadi Aisyah itu cinta, bukan manusia, gerakan kita lewat Aisyah bisa memberi kemanfaatan untuk rahmat. Aisyah memberi rahmat. Saya mendengar kemarin di Pancang, kalau tidak salah, kita ini bermuhammadiyah, beraisyah. Mungkin yang rawuh atau orang yang asli Pancang ya, itu mengundang dari PP Masjid Tablik bahwa Muhammadiyah itu ada karomahnya. Kemarin saya cerita ke pengajian di Kebumas, ada karomahnya. Kok Muhammadiyah kok ada karomahnya? Seperti apa contohnya? Kalau saya tidak aktif di Aisyah Muhammadiyah, maka saya tidak mungkin mengenal penjenengan semua. Ini adalah karomah dari
dari kita terjun ke Muhammadiyah dan HI. Saya menggambarkan Bu Riza. Bu Riza yang ngajar di negeri belum tentu menjadi kepala sekolah, belum tentu, tetapi dapat karomah juga dari Muhammadiyah sehingga menjadi kepala sekolah karena berkecimpung di kegiatan Muhammadiyah dan HI. Ya, itu jadi kita jangan kendor ojo Quran terus malas saja. Itulah Aisyah yang berkemajuan. Kemudian ini kira-kira apa Bu? Satu kata. Orang sepuh-sepuh duduk. Berdaya. Berdaya. Ya. Aisyah harus berdaya. Masuk gak lansia, tua muda harus berdaya. Ya, bermanfaat, berdaya. Di mana-mana berdaya, baik itu yang di ekonomi, memperdayakan UMKM dan lain sebagainya. Yang punya amal usaha menjadi pendidik di sana, ya. Nah, itu termasuk berdaya. Ya. Kemudian yang ini, Bu, kira-kira apa, Bu? Satu kata saja. Saya ini juga kok ada tulisan Republik 17 Agustus. Kabar ini melambangkan apa? Satu kata saja. Mas? Apa, Bu? Berjuang. Dia harus berjuang. Saya gaji saya pun tidak ada. Yang gaji kita nanti saat dihisab di yaumul hisab dan kita dapat gaji yaitu berupa pahala. Ya. Kompak, Aisyah harus kompak. Kepengurusan, kalau di Aisyah bukan pengurus, kepemimpinan di Aisyah harus kompak. Kalau tidak kompak, masih di program sehebat apapun tidak bisa jalan. Dan itu selalu terhalang dengan timnya sendiri. Insya Allah di Aisyah jangan seperti itu. Ya, kalau memang ada, mari kita merubah. Dengan adanya kita sudah mengikuti materi yang dari Prof. Kasmini ini. Jadi harus kompak, harus rukun, ya, penuh perjuangan. Itulah Aisyah. Lanjut, Bu. Nah, ada lagi satu kata yang terlintas di benak ibu ketika mendengar perempuan berkemajuan. Apa, Bu, kira-kira? Perempuan berkemajuan itu kritis, harus kritis. Kalau istilahnya beo, ya, inspiratif, ya. Perempuan berkemajuan, kritis, anggun, tangguh juga perlu. Seorang perempuan, kalau saya tampilnya acak-acakan, feminin, ya. Karena pendakwah tampilan pertama itu sangat mempengaruhi. Lihat penjenengan mengisi pengajian, kemudian tampilnya acak-acakan, simpatiknya itu sudah berkurang. Saya ingat pesan Bu Uswatun. Ada yang pernah mengenal Bu Uswatun? Banyak yang mengenal. Saya kan penerusnya Bu Buya Saroh sebagai pembimbing rohani. Bu Uswatun itu selalu berpesan ke saya, Bunur, penjenengan kita ini adalah sebagai pembimbing rohani, maka kita harus tampil elegan. Harus apa lagi, Bu? Tadi saya bilang anggun, ya. Nggak usah, Bu, kita acak-acakan nggak direken, Bu, masuk di ruang-ruangan. Ada yang senior kita laki-laki diusir karena tampilannya kurang meyakinkan. Terus penjenengan sebagai seorang perempuan pendakwah yang berkemajuan harus tampil elegan, anggun, percaya diri. Itu penting, percaya diri, ya. Oke. Masih yang nulis arahnya nggak percaya diri, ya grogi, menyampaikan nggak bisa lalu puasa. Saya mustahil di otak bisa lepas semua. Ya, itu ibu-ibu yang saya hormati. Aisyah itu lahir dari rahim gerakan Muhammadiyah, yaitu sebagai pelopor kebangkitan perempuan Islam Indonesia. Jelas, ya. Jadi kita ini organisasi otonom istimewa yang diberi hak apa saja, mendirikan sekolahan, rumah sakit, boleh berbeda dengan yang lain, ya. Jadi kita ini istimewa, otonom yang istimewa. Kemudian ideologi perempuan berkemajuan bukan
lakukan saja. Tetapi apa? Landasan berpikir, bersikap, bertindak, yaitu dalam berdakwah, berorganisasi, serta bermasyarakat. Jadi inilah ciri-ciri perempuan berkemajuan. Nah, terus misalnya dalam diri kita belum tetap seperti ini, mari kita asah menjadi perempuan berkemajuan, yaitu yang dilandasi dengan pikiran yang cerdas, bersikap yang santun, bertindak yang apa? Kalau bertindak yang apa? Apa Bu? Bertindak yang tegas. Pemimpin harus tegas, tegas tapi tidak keras. Saya itu dulu dikritik Pak Rozak terus, almarhum. Saya ini mau tak teguhan. Saat itu saya masih jadi ketua PCA Kebumas. Kalau ada permasalahan itu kan siapa lagi kalau enggak ada suami, saya mesti curhat. Kata Rozak, sampai itu permasalahan gini, pemimpin itu harus tegas dalam hal yang benar dan bijaksana. Tegas bukan berarti lemah, tetapi meluruskan sesuatu yang bengkok, yang tidak sesuai yang ada di organisasi. Nah, kemudian apa? Bertindak dalam berdakwah termasuk ya tugasnya namanya Aisyah Muhammadiyah kan berantas TBC termasuk itu ya. Nah, itu tugas kita, itu sudah tugas lama ya. Kemudian kita di masyarakat harus bisa menjadi tauladan, uswah hasanah, harus ada beda. Lanjut Bu. Ini makna ideologi perempuan dan kemajuan. Nah, kalau tidak saya jabarkan seperti ini, kalau dari Prof saja itu tidak bisa kita cerna. Kan seorang Prof pikirannya simpel. Jadi makna ideologi perempuan berkemajuan adalah sosok perempuan muslimah yang berpijak pada ajaran Islam berkemajuan, yaitu al-ruju ila al-Qur'an wa as-sunnah al-maqbulah. Ya, jadi segala sesuatu kita kembalikan sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan kita. Meskipun ada himpunan tulisan tarjih, itu hasil tarjih, itu artinya ada nanti. Kemudian memiliki ilmu jelas, ya. Jadi ideologi perempuan itu harus punya ilmu. Kita harus selalu mengupdate diri. Seorang mubalighah ojo puas dengan yang sudah penjenengan miliki, harus banyak membaca. Itu sahabat saya sudah menjadi penceramah Buyun, ya di mana daerah Menganti. Iya, saya lihat banyak semua ini sudah mubalighah ya. Di Cermai itu ada 26 katanya, betul ya Bu? Iya, makanya orang-orang daerah-daerah yang diundang soalnya capek-capek terus punya kader mubalighah yang handal. Nah, itu harus selalu mengupdate diri, ya, menambah wawasan, menambah ilmu. Ya. Iman, ya, tadi sudah dinyanyikan oleh Bu Muyasaroh. Jadi ciri atau karakter perempuan yang berkemajuan termasuk iman dan amal soleh sebagai dasar kehidupannya. Kemudian berpikir kritis. Ya, tadi sudah ada yang jawab kritis. Bu siapa tadi? Penjaringan ya Bu Azizah juga, ya, harus kritis, terbuka terhadap kemajuan zaman tanpa kehilangan jati diri keislamannya. Ya, ini halamannya banyak, tidak saya rinci banget ya, sudah saya simpulkan seperti ini. Kemudian menjadikan dakwahnya sebagai sarana pencerahan, takdir bukan hanya nasihat, tetapi gerakan perubahan sosial. Terus harus bisa merubah komunitas, lingkungan yang kurang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, terutama bab ibadah. Itu kemarin saya ngisi di Paudas dulu, banyaknya Lidah di Kebumas itu guru-gurunya, ustazahnya itu kan merekrutnya kadang itu tidak jeli, tidak semua dari orang Muhammadiyah dan Aisyah. Itu perlu suatu ketika cabang-cabang yang punya aum, ya, itu perlu dimantapkan kembali, karyawannya juga, ya, dan ibadah seragam, terutama guru itu kan corongnya ilmunya untuk anak-anak, ya, itu harus semua diseragamkan sesuai yang ada di HPP. Kemudian
dasar ideologi dalam Al-Quran yang ada di dalam surat At-Taubah ayat 71 yang artinya, nggak usah saya baca kelamaan, dan orang-orang beriman baik laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ini maksudnya tidak ada perbedaan gender kalau untuk berdakwah, semua punya hak sama, ya. Tidak ada kata-kata seperti zaman dulu. Kenapa? Zaman dulu kan biyen tuh sumur kasur dapur itu tugas perempuan juga seperti itu, ya. Ya. Jadi kita sama punya hak untuk berdakwah baik laki-laki maupun perempuan. Kalau dari sumber hadis, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Ini hadis dari Rasulullah. Kalimat itu adalah dari Rasulullah. Balik itu dan ya. Jadi hadis ini menegaskan bahwa kemajuan perempuan itu dimulai dari lingkungan keluarga. Keluarga harus kita dakwai terlebih dahulu, baru kita keluar. Ya. Jadi madrasah pertama adalah para bunda, pendidik utama adalah para bunda, ya, yang melahirkan generasi yang membentuk akhlak sejak sedini mungkin adalah para bunda. Nilai-nilai pokok ideologi perempuan berkemajuan, ya. Tentunya yang pertama adalah mentauhidkan Allah, menjadikan Allah sebagai pusat orientasi hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surat apa, Bu? Al-Dariyat surat yang keberapa, Bu? 51. Ayatnya ayat yang keberapa? 56. Penjenengan harus sabar para dai. Ya. Para balighah dai harus sabar. Ada lagi dalam surat Al-An'am, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi semua kita kembalikan ke Allah. Keadilan dan kesetaraan, yaitu menolak diskriminasi berbasis gender. Tadi sudah saya singgung, jadi tugas Ibu Aisyah sama dengan bapak-bapak yang ada di Muhammadiyah. Itu tahu ya, Bu, ya? Tidak kelihatan, ya? Ini menolak diskriminasi berbasis gender. Yang ketiga, ilmu dan akhlak, ya. Tadi sudah masuk karakter perempuan berkemajuan berdasarkan kemajuan pada pengetahuan dan budi pekerti. Yang keempat adalah kemandirian dan kepemimpinan, yaitu membangun daya juang dan tanggung jawab sosial. Ini adalah termasuk nilai-nilai pokok ideologi perempuan berkemajuan. Tidak gampang menyerah. Lek konjone gak enak hati, tangguh, ojo mundur. Kalimat biasa, wis gak beraisyah, akeh musuhe. Itu tidak tangguh, tidak berjuang, ya. Kadang-kadang lek mentalnya belum diasah, tidak sering mengikuti seperti pendidikan, itu gampang mogok, gampang menyerah. Tugas siapa? Dan ini amanah dari siapa, Bu? Dari siapa? Dari Allah dan dari masyarakat atau dari umat. Harus kita pertanggungjawabkan, ya, sampai masa habis, yaitu menjelang muscak, selesai pemilihan, kepilih ya alhamdulillah, nggak kepilih bisa mengaji di tempat majelis-majelis lain, ya. Tidak harus menjadi ketua atau PH. Kemudian amal solih sosial. Jadi dakwah bukan hanya lisan, tetapi juga tindakan nyata. Oke, betul sih, mau pinter ngendikan mimbar, ngomong tok bahasane, tetapi juga harus membuktikan lewat apa saja. Pendidikan, lewat kesehatan, lewat ekonomi dan sosial, ya. Tidak ada perlu dibantu lewat kasus ekonomi. Bisa kita ngangkat anak-anak yatim, ya, kita beri santunan, kita biayai pendidikan. Kalau mau itu gampang sumbernya, asal ada kerjasama yang baik, kolaborasi atau bersinergi dengan majelis-majelis lain. Ibu-ibu yang berbahagia, jadi ideologi adalah sebagai kompas gerakan dakwah. Ideologi harus kuat seorang Aisyah. Ideologi perempuan berkemajuan memberi arah dan prinsip dasar bagi seluruh aktivitas dakwah
sosial. Jadi di tengah masyarakat modern yang serba cepat, materialistik dan individualistik, ideologi ini menjadi kompas moral dan intelektual agar dakwah Aisyah tetap berlandaskan nilai Islam, ya, Islam yang berkemajuan, bukan sekedar mengikuti tren, tetapi membawa arah perubahan. Ya, mendengar, ya, tidak perlu saya jabarkan terlalu panjang, harus ada perubahan hasil dari dakwah ini. Ya, itu dakwah tidak hanya ada omong-omong. Kata siapa Bu? Presiden kita omong-omong saja. Katain lawan bicaranya, lawan politiknya omong-omong. Tapi dia sering omong-omong. Kemudian artinya apa daripada kompas gerakan dakwah, yaitu ideologi ini menegaskan bahwa dakwah Aisyah harus berbasis pada nilai Al-Quran dan sunnah yang berkemajuan atau sunnah makbulah. Kemudian responsif terhadap perubahan zaman, mencerahkan bukan menghakimi. Nah, kita ini kan sudah zamannya berbeda ya Bu ya. Sudah zaman apa Pak ini? Harus bisa merespon. Ya, saya ini dulu tidak bisa apa-apa, tapi dituntut oleh keadaan. Kata Pak Ojak, sampean boleh ngambil S2 kalau sudah bisa mengoperasikan laptop atau komputer. Jadi kan saya tidak mau saya ketinggalan, tidak bisa apa-apa. Tapi kalau standar semua pasti sudah mahir ya. Apalagi yang muda-muda sudah ahlinya. Kita yang sepuh harus mau belajar. Nah ini Mubalighah sebagai agen perubahan yang berakhlak. Yang pertama menjadi teladan, pasti ya. Seorang Mubalighah, seorang Aisyah berkemajuan yang harus punya kompas, ideologinya kuat, harus menjadi uswah hasanah. Melalui apa? Sikap santun, empati, konsistensi dalam perilaku. Mendorong transformasi sosial dengan pendekatan persuasif, bukan konfrontatif. Terus penjalan dakwah harus pendekatan apa? Persuasif. Kenapa persuasif itu? Ya, saya enggak membuat mereka ya lemah lembut, santun, berakhlak, ya berakhlak, anggun. Nah itu penting ya. Santun bukan secara konfrontatif. Seperti apa Bu? Kalau ngompor-ngompori atau menjustifikasi, sampai salah tak ada tuntunan, tidak seperti itu. Dan terutama kalau dakwah di tingkat umum, di khalayak umum, ojo sampai sing bahas ikhtilaf atau tilabiyah. Itu pesan dari Bu Rukmini. Kok pasti kebingungan jawabnya, nggak ada titik sampai akhir kiamat nek bahas ikhtilaf itu nggak akan ketemu. Ya, cara yang aman-aman nek ceramahkan masyarakat khalayak umum. Berbeda kalau sudah sama-sama Aisyah, kemudian satu arah kompasnya sama. Ya. Kemudian menguatkan nilai keadilan gender, kepedulian sosial dan kemanusiaan dalam setiap pesan dakwah. Membangun jejaring kolaboratif dengan komunitas, lembaga pendidikan dan media lokal. Ini sudah dilakukan ya Bu ya Aisyah ya, dengan pemerintahan. Kalau Aisyah PDA sudah membuat MOU yang terakhir dengan pengadilan agama ya. Kalau sebelumnya dari kesehatan dari mana saja. Ini bisa juga dari cabang. Karena ada pemerintahan juga ya Bu ya. Itu bisa berkolaborasi. Dakwahnya lewat seperti itu ya. Dan insya Allah akan lebih mudah karena bersinergi, ada yang istilahnya memfasilitasi juga biasanya. Ojo berangkat sendiri, agak berat. Mengintegrasikan nilai spiritual pasti ya, dan profesionalisme dalam setiap langkah dakwah kita. Pasti itu Bu ya. Kuncinya agama itu kita sebagai pendakwah ya harus dikuatkan, kemudian profesional seorang pendakwah harus bagaimana? Ya menguasai ilmu, iya itu harus terus kita mengupgrade, banyak
aja. Ini rekreasi. Ojo golek brostok, ojo golek jilbab tok, ojo golek apa? Busana, tapi jujuk buku. Itu banyak manfaatnya. Modal bagi penjenengan sebagai seorang muballighun. Kemudian berikutnya Bu. Nah, ini sudah masuk materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu peran dan posisi Mubalighat Aisyah sebagai pendakwah, agen perubahan dan uswah hasanah. Diulang-ulang, uswah hasanah, agen perubahan. Ya, monggo lanjut. Peran Mubalighat sebagai pendakwah yang pertama adalah menyampaikan risalah Islam dengan apa? Dengan hikmah dan bijaksana. Pasti ya. Ya, gak boleh menghakimi, gak boleh menjudge. Kemudian dakwah bilisan melalui ceramah di mimbar sinmik itu bilisan ya. Kemudian bilhal dengan keteladanan atau mendirikan amal-amal usaha itu bilhal. Kemudian bil kolam orang muda biasanya dakwah ini Bu Duroh, mana Bu Duroh? Luar biasa ya. Insya Allah di sini tidak hanya Bu Duroh saja ya, yang muda-muda dari ya muda dari GKB Bu sudah dakwah digital ya ya. Nah, ini perlu ya kita yang dari PDA itu juga sudah merekrut orang-orang ahli IT. Cuma kadang-kadang orang muda itu kan urusannya sih nggak kok sih bisa jangan lapor tiba-tiba batal nggak jadi ya, ada saja alasannya. Tapi kita bisa saling bersinergi, saling menguatkan dalam satu majelis. Menguasai isu kontemporer yaitu keluarga, sosial, gender, dan digital. Ya. Isu kontemporer itu ya termasuk tadi. Kemudian dakwah berbasis ideologi perempuan berkemajuan. Dalam konteks Aisyah, dakwah tidak berhenti di mimbar saja. Ini pesan dari Prof. Tapi saya jabarkan beliau nggak sampai detil ini. Angel, pintar soalnya. Dalam konteks Aisyah, dakwah tidak berhenti di mimbar, tetapi dakwah bilhal, yaitu membangun sekolah, rumah sakit, pantai asuhan. Kalau saya sudah punya apa aja Bu Fadilah? Halo Bu. Saya punya Pondok. Terus punya PPR, punya Amalia, punya Musko, ya. sudah ada semua. Iya, alhamdulillah. Mungkin cabang-cabang lain juga sudah banyak amal usahanya ya. Nah, ini harus saling berpacu untuk memajukan masing-masing cabangnya ya. Agar apa? Agar bermanfaat untuk siapa? Untuk umat. Ya. Dakwah pencerahan yaitu membangun kesadaran umat terhadap keadilan sosial, kesehatan, pendidikan dan lingkungan. Ya. Dakwah keluarga yaitu memperkuat peran ibu sebagai pendidik utama generasi Islam berkemajuan. Dakwah digital dan sosial media menjadi corong nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin dengan konten positif dan mencerahkan. Saya nanti kalau periode berikutnya meskipun saya nggak masuk di COVID atau di misalnya saya terserah Allah ya, semua kan ada yang ngatur ya. Saya ingin merekrut penjenengan yang ahli-ahli IT. Jadi nanti saling apa ya, berkolaborasi ya. Jadi dakwah bisa berkembang. Dakwah tidak hanya bilisan, tapi bil kolam, bil kham. Bil kolam bisa lewat tulisan. Sekarang sudah luar biasa ya. Wong dodol bakso sembarang iso boleh. TikTok macam-macam. Nah, saya ini orang tua ya, udah belajar. Cuma misalnya mau ngocok TikTok belum bisa gawe. Terus ada TikTok kita tuh belum pinter, nggak tahu yang ibu semua ini. Insya Allah sudah bisa. Ya, Rida yang muda ya. Oke, nanti siap-siap barangkali kita ke depan setelah musda kita sangat-sangat butuh SDM untuk MTK. Ya, mudah-mudahan penjenengan semangatnya membara, masih adoh meskipun jauh. Misalnya direkrut di daerah kira-kira bersedia nih membantu Bu? Insya Allah ya, yang jauh dekat misalnya dibutuhkan. Harus siap tadi kan perempuan berkemajuan harus strong, harus kuat. Ya, orang kita Bu,
ya konsekuensinya Bu, kalau jadi pengurus di daerah ya harus kalau ada rapat ya harus hadir. Ya, karena rapat itu yang bisa mewujudkan segala sesuatu juga rapat. Hanya kok setor nama dong, ya mudah-mudahan banyak ya. Nanti harus siap ya. Nah, kita sudah sepuh ini harus ada kaderisasi generasi. Lanjut ya, kompetensi seorang mubalighah itu kebutuhan utama ya. Jadi spiritual, keikhlasan dan adab ya, diulang-ulang. Intelektual, wawasan Islam dan sosial, emosional, empati dan komunikasi. Halo ibu-ibu, ibu-ibu seorang mubalighah tidak hanya butuh pintar saja, tapi harus dilengkapi apa Bu? Kecerdasan apa? Kecerdasan emosional. Penting. Banyak orang sukses tidak begitu pintar, tapi kecerdasan emosionalnya itu luar biasa. Itu bisa menjadi tokoh, bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi direktur, bisa segala. Karena emosional itu bisa menyelami semuanya. Bapak mogokan nggak bisa mengelola emosional, nggak bisa maju pintar ya, tapi nggak bisa mengelola perasaannya. Digital ya, jadi harus menguasai ini digital, etika bermedia ya. Nah, buat konten-konten yang menarik. Kita ini kalah dengan orang cabang ya, tapi ada orang yang hebat cuman ya yang muda-muda itu ada orang cuman bisa kecil sudah sanggup hadir, sudah ngelis ya, tapi tiba-tiba mundur sehingga yang ramu hanya yang sepuh-sepuh saja, kemana-mana ya yang sepuh-sepuh ini ya. Saya berharap periode berikutnya ada darah segar dari penjenengan yang ramu ada. Sanggup ya Bu? Sanggup, siap ya? Siap? Insya Allah. Ini banyak orang muda Bu Sumiati ya, saya tidak mengenal nama satu-satu. Oke, lanjut. Yes. Nah ini ada pertanyaan interaktif Bu. Ibu-ibu bisa memberi masukan menjawab saya. Apa sih tantangan terbesar yang Ibu alami sebagai mubalighah dalam menjalankan peran dakwah di masyarakat saat ini? Apa Bu, kita ada tantangan apa mulus-mulus mawon? Tantangan. Coba beri contoh salah satu tantangannya apa Bu Mbak Ina? Gitu. Saudara kita, betul. Sama yang saya rasakan, saya merintis di kompleks saya. Saya itu berjuang luar biasa. Dikucilkan satu RW pernah gara-gara saya mendirikan majelis taklim al-jihad nyamar. Jenenge gak Aisyah, gak wani, wis nyamar majelis taklim al-jihad, gandel taklim masjid al-jihad. Itu tantangannya orang-orang mereka luar biasa. Saya dipetnah luar biasa saat saya ke Jakarta seminggu. Yang tulus-tulus itu apa benar? Kumpulkan. Ya itulah tantangan dakwah kita seperti itu, banyak. Yang lain barangkali masih ada tantangan di samping yang disampaikan Bu Mbak Ina, Bu Fadilah. Lancar ya, lancar. Dari Gresik lancar, dari Manyar lancar. Ya kalau di daerah biasanya itu. Tapi saya di kota itu loh, Masya Allah. Tapi akhirnya kembali mana yang hak, mana yang batin. Mau saya diajak ngaji deh. Orang semuanya sudah bisa ngaji. Saya melalui PKKL saat itu. Saya mencoba membuka peluang siapa yang tidak mengedarkan edaran. Siapa yang tidak bisa ngaji? Kami siap membantu dari nol. Awal-awal serambut katanya orang yang ngasih loh, sudah semua bisa baca Al-Quran. Loh ternyata loh yang tulus-tulus pengen ngaji dari nol sampai sekarang kalau ketemu saya bukan saya juga hormat, sambil nangis tangan saya dicium. Itu orang mereka yang tulus, yang niatnya ingin ya. Tapi tokoh-tokohnya yang di atas itu yang takut kehilangan pamor, takut kehilangan
naruh. Itu kalau di kampung tantangannya seperti itu. Saya berat Bu, saya biasanya di depan ada hari-hari besar apa saja. Sak masjid tidak mau menyalami saya semua. Masya Allah, kata Pak Rozak, saya tidak bisa tidur 4 hari 4 malam. Dari Pak Rozak, saya nggak bisa ngangkat tangan. Untung sama nggak sampai stroke. Itu kata Pak Rozak, sumbatan. Kenapa begitu bisa ikhlas? Kok saya diginikan? Biasanya saya yang ada apa-apa yang di depan. Mereka kompak. Bagiannya orang kita itu sedikit sehingga takut nggak berani. Orang yang biasanya menang-menang kok lemah goyang kabeh. Itulah tantangan dalam berdakwah. Jadi jangan suruh. Akhirnya kembali balik kajian. Dulu sudah habis tinggal berapa? Itu pada sebelumnya 2 kelas dari 0. Dan itu kata bos-bosnya yang mereka tidak ada Bu di sini yang tidak bisa ngaji. Yang Cina semua sudah bisa membaca Al-Quran. Tapi itulah tantangan dalam berdakwah. Yang jangan suruh. Kata Pak Rozak, saya nggak ada teleponnya, Rasulullah. Kok ini jamak no? Tidak. Segala macam ya dilempari kotor. Yang namanya perempuan juga ya, dia lemah ya kadang-kadang. Kalau tidak ada yang muatkan gitu ya sudah seter kata Pak Rozak. Kadang-kadang seter. Itulah perjuangan dalam berdakwah. Insya Allah penjenengan bisa melampaui tantangan terbesar yang kemudian alami. Yang kedua, kita dapat. Bagaimana Ibu dapat menjadi agen perubahan komunitas Ibu masing-masing tanpa kehilangan nilai uswah hasanah? Bagaimana Bu? Bagaimana Ibu dapat menjadi agen perubahan di komunitas Ibu masing-masing tanpa kehilangan? Angkat tangan. Gimana jawabnya? Harus jadi teladan keluarganya, tidak hanya penjenengan tapi seluruh keluarga harus menjadi teladan ya. Uswah hasanah. Kemudian yang ketiga, coba sebutkan satu contoh nyata bagaimana seorang mubalighat bisa mempraktekkan dakwah berkemajuan di era digital. Apa mesti tercapai? Ya, bagaimana caranya? Ya, konten-konten yang kenal saja. TikTok, Instagram, macam-macam sekarang. Jadi jangan berhenti hanya dakwah bil lisan dan bil hal, tapi juga dakwah ya digital, dakwah komunitas ya. Ya itu orang gitu ya, sudah terjawab ya. Semua sudah pinter-pinter. Sama yang muda-muda ahli IT yang Bu Mariam. Jadi kan sudah bisa Bu Mariam. Sama. Aku pengen belajar namanya Munurah loh. Cerdas orang ngajar. Ini ada orang sibuk-sibuk juga. Ya. Kemudian tantangan mubalighat dalam dakwah kontemporer ya sama ya. Perubahan sosial dan nilai-nilai masyarakat yang cepat akibat modernisasi dan globalisasi. Yang kedua, minimnya literasi digital dan dakwah daring di kalangan mubalighat senior. Ya, kita ini ya Bu ya, ini tidak nakal. Padahal ada orang muda, makanya saya pengen mereka itu banyaknya kalau masih ada dana masih stabil, tak usul ya Bu itu masih stabil misalnya. Soalnya tidak nak kawan Bu, rapat online apa? Rapat offline? Mak jawab apa? Ngotot jalur rapat harus ngetok link ini. Nah ini foto penjenengan yang muda-muda yang ahli IT, ahli digital ya. Itu adalah PDA yang gampang memecahkan masalah sesulit apapun, tidak harus daring, offline, online ya, online itu bisa menghasilkan keputusan yang luar biasa. Tapi namanya majelis MTK pengenal ya akan dicekel semua kota ahli IT. Jadi yang macet mereka bunyi, ayo rapat di rumah saya udah, ayo di rumah saya ada berapa? 5 orang, 4 orang. Jadi tugasnya apa ya 4 orang, 5 orang. Sepo-sepo ini ya, mudah-mudahan nanti setelah musda kita dapat suntikan dalam setiap dari ibu yang hadir pada kajian dari siang hari ini. Kemudian ya,
berkemajuan di dunia digital, membuat konten dakwah edukatif di media sosial, tulis video pendek, podcast Islami ya. Jadi aku jalur aja sih aku terus aku soalnya masih misalnya aku masuk di MTK ya. Emang yang masalahnya halo ibu-ibu, soalnya apa Bu? MTK Majelis Tabligh dan Kekajian itu apa? Ujung tombaknya organisasi, corongnya organisasi. Nah, dari MTK ini nggak ngaku, ya organisasinya nggak tersiap. Ini pesan dari Bu Romi ini berulang-ulang. Ya, jadi MTK itu harus ditetapkan. Kemudian mengelola grup dakwah daring, baik WhatsApp, Telegram, untuk pembinaan spiritual dan sosial, mengadakan kajian hybrid tatap muka dan online agar menjangkau generasi seluruhnya, tidak hanya generasi muda saja. Kalau PWA itu sudah rutin ya, sudah sampai beberapa yang online, yang hybrid, kencang banget, gampang ya, langsung dihadirkan ya ke pengajian. Ya, nanti saya pernah ngisi di Fadilah dan Masya Allah itu katanya ini loh sikit biasanya terus melebihi karena hujan atau bersama anak dia di rumahnya Muha ya, saya itu sudah terheran-heran karena saya selama ini ngisi di cabang tidak sebanyak yang sedari ya, beri aplaus untuk kita semua. Mudah-mudahan nanti bisa rantainya dilakukan seperti di Kedayu ya. Ada berapa rantai? 17 rantai. Masya Allah ya. Jadi saya digelar hujan lebat, untungnya sudah selesai ya. Jadi nanti di Bungut barangkali juga bisa melebihi 2007. Saya tanya, siapa yang menghadirkan diri? Difasilitasi siapa? Katanya naik. Difasilitasi juga naik apa? Kolbak. Ada odong-odong, Masya Allah. Jadi pimpinan itu ya penggerak, mengorganisir, terus ya mendorong, terutama ketua dan PH-nya, terus dibantu ketua majelis dan lembaga. Kemudian Bu mengadakan kajian hybrid juga, menyebarkan narasi Islam wasatiyah dan perempuan berkemajuan melalui kampanye digital positif. Ya sudah dengan luar biasa. Survei yang saya lihat itu luar biasa. Yang lain juga sudah membuat dakwah digital tapi cabang-cabang lain. Sudah ada yang lewat TikTok? Belum ya? Ada ya Bu? Pakai TikTok ya. Oke, saya yang sering lihat siapa berburuh itu yang sering muncul itu ya. Oke. Menulis refleksi dakwah ringan di media, komunitas atau blog sebagai bentuk literasi Islam dan kemajuan ya, dakwah digital semua. Ada tuh. Materi ketiga ya, kesepahaman visi dakwah wasatiyah. Ini sudah pernah saya sampaikan, tetapi ini oleh-oleh dari pimpinan pusat. Ya tidak ada jelasnya kita sampaikan ulang, tapi garis besarnya saja. Waktu itu saya menyampaikan kalau tidak salah di mana, kalau tidak salah, ya. Jadi dakwah wasatiyah itu satu, moderasi, keseimbangan, keadilan. Dua, jalan tengah antara ekstremisme dan liberalisme. Jadi Aisyah berdakwah itu ya nggak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Maksudnya apa? Ada yang nafsiri Al-Quran secara apa Bu? Katakan Burhani Bayani dan Irbani ya. Nah ada yang istilahnya apa tadi ekstremisme itu saya sama saudara zaman dulu kalau masih ada bapak saya hari raya itu dia bilang
tasbih, mungkin nggak oleh. Ya karena Rasulullah dulu pakai memang ya bagus ya, ada nanti menjadi saksi-saksi. Mungkin itu guru ini juga mengajarkan seperti itu. Ya, jadi jari kita yang luas-luasnya itu yang kita pakai hitung, nanti akan menjadi saksi-saksi. Kanan kiri untuk itu jumlahnya sudah berapa kali misalnya 33 satu kali, 2 kali 23. Makanya sekarang saya sudah tidak pakai tasbih karena dulu ini sebagai ketua PWA juga menyarankan berpikirnya pakai jari saja. Ya, nanti karena menjadi saksi saat kita diadili oleh Allah. Dakwah yang menyatukan bukan memecah belah. Nah itu tadi sudah saya sampaikan. Ojo gampang menyalahkan saudara kita. Cari aman kata buruk ini. Kalau menjadi mubaligh daiyah, komunitasnya bukan komunitas kita. Hati-hati. Nanti belum dapat apa-apa sudah jamaahnya lari semua. Muncul KPK sudah kita bisa berdakwah. Ya. Ojo bahas yang hilafiyah. Yang aman-aman saja. Jadi wasatiyah adalah wajah Islam yang ramah, bukan yang marah. Ya, nah itu Aisyah dakwahnya harus ramah. Ya, semua kalian menjas. Tapi semua yang benar ada doa dalam iftitah. Saya kemarin menyampaikan di himpunan putusan tajin itu banyak contoh-contoh, termasuk ini wajahku itu ada dalam HPD. Cuma nyampainya sampai panjang. Nah orang-orang nyampainya tidak panjang, sedikit separuhnya. Nah itu kalau mau pakai itu ya lengkap alasan. Ya. Kemudian ada 4 yang di himpunan putusan tajin dan itu tidak perlu alergi. Termasuk membaca basmalah itu di HPT itu ada. Rasulullah kadang-kadang disirkan, kadang-kadang juga dikeraskan. Nah, orang-orang Muhammadiyah yang saya pernah sholat di masjid saya juga ada yang dijaharkan basmalah. Tapi kita sepakat sesuai HPT meskipun banyak pilihan, ya pakai yang disir saja, ya. Ya kalau bahas masalah ibadah luas sekali. Kemarin itu saya sampai mulai jam 1 sampai jam 4 karena Mbak minta harus tuntas, mulai toharoh, mulai mandi besar, mandi junub, kemudian ibadah sholat. Padahal saya sudah ditunggu di mana? Di Keruman, ranting penjenengan. Akhirnya saya sudah kehujanan, saya nggak berani ngebut, takut terjadi apa-apa. 4:30 baru nyampe Pekelingan pada undangan 3:30. Kebetulan saya sudah antisipasi. Sholat asar saya sudah jamak. Enggak gitu ya, saya sudah boleh menjamak, tapi tidak sering. Kalau memang betul-betul kebutuhan itu boleh dilakukan, ya. Misalnya jenengan boleh ngisi 2 tempat. Ini aku pulang, aku sholat. Bu Endang anak delok belas. Ya, itu jenengan boleh menjamak, ya. Tetapi tidak boleh sering. Secukupnya saat butuh saja. Ya, katakan mau ngisi 2 tempat. Nah mungkin saya pulang atasi waktu saya, ya saya ukur saja, boleh gak jamak, kehilangan sholatnya asar, ya itu boleh, ya asal tidak sering. Nilai dan prinsip dakwah wasatiyah, ini ahlinya juga ada di sini. Buku yang biasanya menjelaskan tawazun, tasamu, iktidal, syura, islah, ya tawazun seimbang dunia akhirat, ya. Terus kalau saya tak jelaskan dulu sudah rinci saya nyampaikan di CMA juga. Kemudian tasamu, toleransi, saling menghargai, gak merasa paling benar, paling pintar. Aku hebat. Terus pendidikan aku itu berarti tidak toleransi, menganggap paling benar. Ini tidak adil. Para ketua PCA, para ketua lembaga atau ketua majelis harus bersikap adil kepada stafnya bawahannya. Ojo sing disenengi tok, sing dicari ora mati. Saya tadi perjalanan dari Gresik, Bu, saya mendengarkan kepala sekolah ini loh. Kenapa kok ngelompok-ngelompok? Apa istilahnya? Ngegrup dewe-dewe. Kepala sekolahnya itu loh, yang disenengi ya itu saja. Seorang pemimpin tidak seperti itu. Masih yang isinya hati, cocok, boten. Sudah kita harus adil memperlakukan semua yang ada di
bawah kita, sehingga tidak ada kecemburuan, tidak ada gejolak, ya. Dan penjenengan akan mulus dalam berorganisasi dan memimpin aman. Insya Allah yang rawat di sini orang hebat, ya. Amin. Mudah-mudahan yang sudah 2 periode sudah mulai sekarang sudah mengkader. Yang bisa kadernya ya melebihi yang sudah. Tapi jangan lepas ilmunya ditularkan. Ojo terus gak maju ya wes aku wis gak jadi ketua. Tidak seperti itu. Orang Indonesia tidak seperti itu, ya. Terus mulai sekarang siapkan, terutama yang di majelis kader. Majelis kader. Ada yang majelis kader Bu yang rawuh hari ini? Tidak ada ya? Ya, ya. Ketua-ketua harus menginfokan ke majelis kader-kadernya. Sudah disiapkan. Sambil berjalan, ya. Jadi harus disiapkan, harus sampai terus enak di luar pandangan dan kira-kira yang menjadi penerus kita. Meskipun itu adalah dapat suara dari warga atau anggotanya. Yeah. Ideologi perempuan berkemajuan memperkuat gerakan dakwah. Oh ini ya, ya surah musyawarah, ya. Ojo jadi ketua sakar dewe harus dikompromikan, dimusyawarahkan. Ada yang ya tidak apa-apa saya berhak ketuanya, tidak bisa. Jadi wasatiyah itu adalah salah satunya seorang ketua adalah memutuskan segala sesuatu harus melalui musyawarah. Untuk hasilnya ya ditanggung bareng-bareng karena hasil musyawarah. Ibu-ibu, halo. Misalnya penjenengan sudah rapat, sudah memutuskan ini loh hasilnya rapat sekian hari ini di tempatnya di sini. Kemudian ada sesuatu yang mengganjal, ketuanya kok mau merubah sendiri, itu boleh atau enggak? Tidak boleh. Dobah ketua ya sekarang tidak ada seperti itu dalam kepemimpinan di dalam HI. Harus diadakan kembali ada rapat susulan untuk mana yang tidak pas. Makanya ada kalimat barangkali kemudian hari ada yang apa ya akan diperbaiki atau diperbarui. Islah memperbaiki, bukan menghakimi, ya. Nah ini tugasnya ketua pertama, ya. Ya kalau saya gede ya, gimana caranya? Buka ini ya, tidak ada ya buka ini. Ya, jadi tugasnya kali mereka sama perselisihan. Saya kan pernah merasakan satu periode 7 tahun di Kebumas. Itu saya mulus-mulus aja gitu. Rasanya kok nggak ada hambatan, orangnya enak semua, nurut kabeh, bicara apa sampai waktu itu dari Bang. Ya sih, belum semaju sekarang. Itu buzur periode pertama. Ya apa Bu? Mas bisa seperti itu buyutnya, menimbang, cari info. Ya apa? Ya sekarang kamu pinter-pinter ketua. Ojo menunjukkan wajah tidak cocok ditunjukkan. Jangan seperti itu. Akhirnya sekarang lebih maju dari cabang karena diisi orang-orang muda dari rumah sakit dari mana-mana, oke? Lebih maju. Beliau terus untuk cabang. Gresik dulu itu yang diisi sekot-sekot karena nyalek Bomas sudah ada orang muda ya harus nyalek lagi gantian. Enggak, ya ini luar biasa. Mana cabang Gresik? Saya lihat langsung kan bersama-sama dengan Bu Zulfiah, ya. Bu Zulfiah itu udah dari sampai tak undang makan bersama-sama. Karena tua-tua gak belum meleret. Ada orang-orang tua yang ya diganti jadi pengurusnya kan tidak tahu. Sekarang nggak tahu ketegasan dari mana itu sehingga bisa merekrut orang-orang muda. Endang sukses biasa. Oke, itu ya Bu. Kemudian ini ya Bu, ideologi perempuan berkemajuan memperkuat gerakan dakwah Asia dengan cara menghadirkan dakwah ilmiah dan solutif bukan dogmatis. Menjadikan perempuan sebagai pelaku utama perubahan sosial, membangun Islam moderat yang rahmatan lil alamin, mengintegrasikan amal sosial dan dakwah digital, menampilkan wajah Islam yang cerdas, damai dan membebaskan. Dalam ideologi perempuan berkemajuan bagi gerakan dakwah Asia, yaitu bidang dakwah ideologi berkemajuan. Pemikiran Islam akan melahirkan corak dakwah yang rasional, kontekstual, relevan dan masyarakat
gender. Perempuan dan keluarga meningkatkan kesadaran perempuan sebagai pendidik, pelindung, dan agen moral bangsa. Ya. Kelembagaan menguatkan citra Aisyah sebagai organisasi perempuan Islam yang modern, profesional, dan inklusif. Sosial dan digital menjadikan dakwah Aisyah hadir di ruang publik dan media sosial. Nah ini penyamaan, kesaksian dan ikrar bersama. Kemudian harus berikrar ya, sebagai balighot yang berideologi Muhammadiyah berkemajuan. Jadi monggo kita baca bersama-sama. Halo Bu, kami para balighot Aisyah siap meneguhkan ideologi Islam berkemajuan, perempuan berkemajuan, dan menjalankan dakwah prasaja yang mencerahkan, membebaskan, dan memajukan umat. Tepuk tangan untuk teman-teman. Ya, sudah berikrar ya. Ini harus berkat dalam pemikiran penjenengan semua. Nah ini penutup dan refleksi. Apa arti menjadi balighot hari ini? Ini sudah dijawab, ya nggak usah mikir. Ya, jadi jawabannya berkhidmat untuk umat dan berbagi.